sebenarnya kebanyakan mereka itu tidak canggih-canggih amat. Hanya saja yang mereka target adalah wanita-wanita yang selain yang pendatang baru, yang juga yang sekaligus memiliki persoalan psikologis tertentu. Itu kan bisa terjadi sama kamu, atau bisa terjadi sama wanita lain, tapi tidak sama saya. Kalau yayangku ini bule yang sangat baik. Bule ini dia selalu romantis dan rajin video call. Gak mungkin dia scammer cinta. Para kaum lelaki di desa itu pergi berperang. Nah, ketika itu datang seorang lelaki yang semua wanita di desa itu. Tapi ada seorang wanita yang berani melawan dan membunuh si laki-laki itu. Apakah para wanita di desa itu kemudian berterima kasih kepada wanita yang pemberani itu? Ternyata tidak. Ternyata ketika para suami mereka pulang, mereka bilang kepada suami-suami mereka bahwa wanita itu hanya pembunuh saja. Mereka tidak. Kenapa? Karena mereka mau melindungi aibnya. Kan kalau mereka mengakui perbuatan baik si wanita itu, artinya mereka mengakui bahwa mereka itu telah Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Maafkan saya ya, karena akhir-akhir ini saya jarang sekali membuat video. Video saya yang terakhir kalau nggak salah 4 atau 5 bulan yang lalu, sekitar bulan Juni saya terakhir. Ya, cukup lama juga ya. Tapi saya perhatikan dari data channel bahwa kebanyakan juga di channel ini akhir-akhir ini banyak penonton baru atau banyak subscriber baru. Jadi mungkin ya bahkan mereka tidak ngeh bahwa saya jarang mengupload video. Buat yang masih baru di sini, perkenalkan nama saya Sri Masiang. Saya menikah dengan orang Jerman, warga negara Jerman, dan sekarang kami tinggal di sebuah kota tua dan romantis, di bagian utara Jerman. Cerita tentang perjalanan saya dan pertemuan saya dengan suami sudah saya bagikan di video yang ini atau di sini. Video itu saya kemas dalam bentuk cerita yang sebenarnya sekaligus juga mengandung beberapa tips. Seperti misalnya tips tentang bagaimana mendapatkan pasangan lewat online dating yang saya sebut proyek 30 hari mencari cinta itu. Juga mengandung tips tentang bagaimana cara mengatasi kegalauan dalam pencarian kita. Termasuk tips untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika kita sedang interview di kedutaan, yakni ketika kita mengajukan visa untuk kunjungan ke negaranya si dia. Mungkin kamu bertanya, interview di kedutaan untuk urusan percintaan begini, ngapain interview di kedutaan? Iya ladies, jangan salah. Jangan kira kalau kita mau menikah sama bule itu cuma urusan antara kita sama si dia. Enggak, itu urusan birokrasi. Atau mungkin seperti kata orang-orang yang katanya kalau mau menikah sama bule itu yang penting kita mau diapa-apakan saja, atau mau digituin saja, atau yang penting kita mau diperlakukan seperti BABU. Ya, walau mungkin apa yang mereka katakan itu berdasarkan apa yang mereka saksikan atau yang mereka lihat atau dengar, karena ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada banyak juga orang-orang yang menikah sama bule lalu kemudian sikapnya jadi memuakkan. Tapi begini ladies, menurut saya untuk urusan cinta dan relationship dengan bule itu kita perlu memilah-milah. Mana persoalan karakter pribadi orang per orang, mana persoalan relationship secara umum, dan mana persoalan relationship dengan pasangan berbeda negara. Karena kadang orang bilang kayak gini, jangan menikah sama bule, nanti kamu cuma diapa-apakan, tidak dinikahi. Pertanyaannya, memangnya perbuatan seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang bule, orang kita, semuanya begitu suci dan tidak ada yang berbuat begitu sama perempuan Indonesia? Atau ada yang bilang, jangan menikah sama bule, karena umumnya yang menikah sama bule akan bercerai. Atau mereka bilang, jangan menikah sama bule, nanti kamu ditelantarkan di negerinya. Seolah-olah persoalan-persoalan seperti perceraian, persoalan berpacaran, atau membina hubungan kemudian putus, atau persoalan ditelantarkan itu hanya terjadi kepada yang menikah sama orang bule. Hanya bule yang melakukan seperti itu. Hal-hal seperti itu tidak terjadi kepada orang yang menikah dengan sesama orang kita. Padahal ini adalah persoalan-persoalan yang menurut saya muncul karena persoalan karakter pribadi seseorang. Dari bangsa manapun, mau orang asing atau orang kita, pasti ada orang yang baiknya. Pasti juga ada orang yang tidak baiknya. Bahkan kalau kita orang baik dan kita mendapat pasangan orang baik, pasti akan ada saja persoalan di dalam relationship kita, dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Pasti. Itu hal yang wajar muncul. Hal itu yang disebut sebagai persoalan relationship, persoalan hubungan. Kita menjalin hubungan dengan orang bule atau dengan orang kita sendiri pun, pasti kita akan menghadapi masalah-masalah relationship. Karena kan ini adalah
antara dua orang yang berbeda. Sifat dan karakter kita pasti berbeda, dan untuk menyatukan itu pasti ada masalah, pasti ada pergesekan. Jadi pasti akan muncul masalah tentang hal-hal seperti bagaimana kita saling menyesuaikan diri, bagaimana untuk saling mengerti, bagaimana menghadapi si dia ketika dia sedang marah, atau sedang bete, sedang sakit, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya terhadap kita. Si dia kan juga harus belajar bagaimana menerima kita apa adanya. Kita pacaran atau menikah dengan orang bangsa manapun, pasti akan muncul persoalan-persoalan seperti itu. Bukan karena si dia adalah seorang bule. Dan ini yang menurut saya banyak orang yang mencampur adukan persoalan ini dengan mengatakan bahwa, kalau menikah sama bule itu nanti kamu akan ditelantarkan, nanti kamu diceraikan, nanti kamu dijadiin BABU. Bukan, kalau itu terjadi, itu bukan karena kamu menikah sama bule, tapi karena kamu salah pilih orang saja. Tapi soal ini nanti akan kita bahas lebih jauh lagi dalam video yang lain ya. Tadi tentang apa ya? Kenapa saya jarang atau malas upload? Karena sejak beberapa bulan yang lalu saya sudah mulai ikut kursus lagi, kursus bahasa Jerman. Yaitu kursus bahasa Jerman untuk mendapatkan sertifikat B1. Kursusnya ini semacam di sekolah kejuruan milik pemerintah kota di tempat ini, dan itu hal yang tidak mudah buat saya. Mempelajari bahasa asing di usia seperti saya sekarang ini agak berat rasanya. Dulu semasa kuliah S1, kami di Fakultas Teologi sempat belajar selain bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi di waktu S1 kita belajar bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris teologi. Dan selain itu kita juga belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau waktu itu saya tinggal belajar aja sudah semuanya dapat A. Tidak masalah buat saya, semuanya dapat A. Tapi waktu itu kan saya masih muda, otak masih fresh, semuanya masih lembut, masih gampang untuk menyerap. Sekarang nek susah. Kadang-kadang saya iri lihat ibu-ibu muda gitu ya yang menikah sama bule, orang Jerman. Dan mereka bisa berbahasa Jerman dengan fasih. Saya tidak seberuntung itu. Saya tidak seberuntung mereka. Tapi yang saya syukuri bahwa saya sudah dapat sertifikat A1. Karena kalau tidak, saya tidak bisa ikut suami untuk tinggal di sini, di Jerman. Masa ya kami sudah seumur gini gitu ya. Kami kan bukan pasangan muda lagi. Masa kita harus jalani LDR macam anak-anak muda gitu? Kan gak lucu. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu persyaratan untuk bisa tinggal di sini, untuk bisa ikut pasangan adalah kita harus punya sertifikat kemampuan berbahasa Jerman level paling dasar A1. Dan ternyata ada ribuan loh orang yang tidak bisa ikut pasangannya untuk bisa tinggal di Jerman karena mereka tidak memiliki sertifikat A1. Karena itu saya bersyukur bahwa waktu itu walaupun saya harus belajar selama 3 bulan intensif, ternyata kerja keras saya membuahkan hasil, setidaknya saya dapat A1. Nah, sertifikat B1 ini adalah untuk mengajukan permanen resident. Artinya, kalau saya nanti dapat sertifikat B1, saya bisa mendapat izin tinggal lebih lama. Jadi, kalau sekarang saya harus memperpanjang izin tinggal setiap tahun. Dan kalau misalnya saya meninggalkan Jerman, saya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi, kalau kami liburan ke Indonesia, tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau tidak, saya harus mengurus dokumen lagi. Mulai dari awal, kan pokoknya repot lah. Pokoknya merepotkan. Nah, masalah-masalah seperti ini yang salah satunya yang bisa kita kategorikan sebagai masalah pasangan dengan bule, dengan orang berbeda negara. Masalah seperti ini yang tidak bisa, yang bukan sekedar masalah karakter orang per orang, bukan masalah relationship, tapi memang masalah pasangan dengan bule, dengan orang berbeda negara. Jadi bayangkan seumur begini, saya harus duduk di ruang kelas kayak anak sekolahan, terus hampir setiap malam saya dan suami duduk di meja makan, bikin PR sekolah, yang kadang kita berantem. Karena kan orang juga bisa menipis kesabarannya. Saya maklum kalau dia kadang-kadang tidak sabar menghadapi saya. Dan coba kalau misalnya suamiku orang yang kasar dan orang yang sumbu pendek gitu ya, bisa habis saya diomelin tiap bikin PR bahasa Jerman. Tapi di balik semua itu, yang saya sadari adalah bahwa masalah yang paling berat buat saya rasanya adalah masalah mental block saya sendiri. Mental block ini yang menghalangi saya sebenarnya
bahwa saya itu sudah tua, saya tidak bisa lagi belajar hal-hal baru, dan bahwa saya tidak mungkin bisa fasih berbahasa Jerman. Itu sebabnya saya sempat vakum belajar selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Mental block itu yang membuat saya merasa, saya tidak bisa menyapa kalian lagi lewat video-video Kian, karena saya tidak sanggup membagi waktu. Nah, kayaknya tembok besar itu yang harus saya runtuhkan. Mental block bahwa saya tidak bisa lagi belajar, bahwa saya sudah tua, itu saya sudah runtuhkan ketika saya berkata kepada suami saya, oke, saya mau belajar lagi untuk dapat sertifikat B1, supaya tahun depan kita tidak perlu lagi memperpanjang izin tinggal. Dan mental block kedua saya adalah yang saya runtuhkan kemarin. Ketika saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya harus menyapa para ladies lagi di Kian Amorete. Saya harus membuat video lagi. Jadi doakan saya ya, semoga saya bisa tetap berjuang. Nah, walau saya sudah lama tidak membuat video, tapi walau begitu kadang-kadang saya intip-intip kok kolom-kolom komentar. Dan ternyata masih ada banyak yang mengajukan pertanyaan, khususnya tentang scammer cinta. Yang kalau saya memperhatikan komentar-komentarnya, kayaknya itu pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber baru. Karena pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya adalah hal yang sudah sekitar 7.842 kali dibahas di sini. Kalau yang sudah lama mengikuti Kian Amorete, saya yakin sudah hafal, sudah katam dengan persoalan-persoalan seperti itu. Mereka sudah tidak bisa lagi tersentuh oleh scammer karena mereka sudah hafal ciri-ciri scammer. Jadi saya yakin bahwa yang bertanya tentang ciri scammer itu adalah para orang-orang baru. Jadi mungkin saya bayangkan si penanya ini baru nonton 1 atau 2 video di Kian Amorete lalu sudah langsung komen. Bahkan mungkin belum selesai video yang dia nonton dia langsung komen. Padahal kalau mereka nonton 3 atau 5 video saja di Kian Amorete, mereka pasti sudah tahu jawabannya. Misalnya masih beberapa yang nanya, Kak, buleku minta alamat, katanya mau kirim hadiah emas lah, apalah, uang lah, apalah. Apakah dia scammer? Aduh, ladies, yang begitu itu sudah modus lama. Sudah 7.420 kali dibahas di sini. Itu makanya banyak scammer yang bahkan mereka itu tidak perlu mengupgrade modus-modusnya. Karena pakai modus lama saja yang mereka sudah pakai 10-20 tahun, itu masih saja berhasil memakan korban. Ngapain mereka mempercanggih modusnya? Lagi pula, ya mungkin pikir mereka setiap hari pasti ada orang baru yang masih lugu yang tidak tahu apa-apa tentang dunia penipuan bermodus cinta di internet. Dan itulah yang menjadi sasaran empuk bagi mereka. Tapi walau begitu, saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi kali ini jawaban pertanyaannya lewat video ya. Karena saya terus terang, saya malas menjawab satu persatu. Karena pertanyaan semakin banyak yang masuk. Kan saya juga manusia yang bisa bosan dan pegel kalau ngetik-ngetik lama di HP. Apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan sama saja. Nah, oleh karena itu, saya pikir kayaknya ada baiknya saya mencoba cara-cara baru. Jadi saya akan pilih beberapa pertanyaan dari kolom komentar untuk dijawab di sini. Dan juga mungkin saya akan ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat email. Jadi simak terus Kian Amorete ya, karena mungkin pertanyaan kamu yang akan dibahas. Dan tolong doakan saya, semoga saya jangan sering-sering terkena penyakit malas. Oh ya, sekedar informasi bahwa saya itu tidak memberikan jawaban langsung dan terus terang di kolom komentar, khususnya mengenai urusan scammer cinta. Kenapa? Alasan paling utama adalah karena alasan keamanan. Jadi, kalau pertanyaan kamu adalah meminta jawaban langsung, misalnya, Kak, aku kenalan sama bule, dia bilang ini dan itu, dia begini dan begitu, apakah dia scammer? Jangan berharap saya akan menjawab di kolom komentar, oh iya itu dia scammer. Tidak dong. Kenapa? Karena ini kan ruang publik. Saya juga harus berjaga-jaga. Saya kan tidak tahu siapa-siapa saja yang berkomentar. Apakah itu komentar dari orang benar? Atau mungkin mengandung jebakan Batman? Jangan sampai saya menjadi sasaran. Karena terus terang saya malas mendapat masalah-masalah yang tidak perlu seperti itu. Nah, karena itulah saya menyediakan ruang untuk curhat. Yang namanya curhat
sama Kian. Selama 3 atau 4 tahun saya buka gratis curhat sama Kian. Tapi kemudian sejak sejak tahun lalu kalau nggak salah saya sudah buat berbayar. Mengapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, seperti saya bilang tadi, saya tidak mau memberikan jawaban di ruang publik. Yang kedua, itu saya jadikan sebagai filter buat saya. Pembayaran itu adalah semacam filter buat saya karena ada banyak sekali pertanyaan, ada banyak sekali orang yang mengajukan pertanyaan yang sebenarnya juga sudah sering sekali dibahas di sini. Mereka bertanya hanya karena menurut saya mereka mungkin tidak sempat atau mungkin malas menyimak video-video saya. Mereka ingin mendapat jawaban yang cepat dan langsung buat dirinya. Nah, dengan membuat ruang curhat ini berbayar, setidaknya mereka itu jadi berpikir, daripada gua bayar, lebih baik saya menonton gratis. Nah, memang itu tujuannya. Alasan yang ketiga, karena kadang saya merasa bersalah juga kalau tidak membalas pertanyaan. Dengan membuat filter begini, pertanyaan yang masuk menjadi lebih sedikit dan saya juga tidak perlu merasa bersalah kalau tidak harus menjawab. Jadi hanya yang benar-benar butuh untuk curhat yang bisa menembus ke saya. Walaupun ini juga menimbulkan beberapa komentar negatif. Tidak banyak sih, tapi ya ada saja. Karena sempat saya baca komen yang berkata begini, Kian ini tujuannya hanya uang. Itu menurutku adalah masalah mindset yang bersangkutan saja. Dan saya perhatikan komentar seperti itu bukan hanya terjadi kepada Kian, di Kian Amorete, tapi juga saya lihat ada beberapa keluhan juga dari konten kreator lainnya yang merasa bahwa ketika mereka membuka kelas misalnya, mereka dianggap sudah dianggap rendah oleh para pemirsa mereka. Padahal kalau saya bandingkan begini misalnya, dokter itu kan adalah pekerjaan yang mulia. Kalau misalnya Anda sakit, Anda punya 2 pilihan. Anda bisa searching di Google untuk cari informasi tentang cara penyembuhan. Yang ini tentunya gratis. Anda hanya butuh modal internet. Atau Anda bisa pergi ke dokter. Dan kalau pergi ke dokter, pasti bayar dong. Masa mentang-mentang Anda sakit lalu berharap bahwa Anda tidak perlu membayar karena Anda kan sedang sakit dan dokter itu pekerjaan yang mulia. Harus gratis dong, loh. Karena Anda kan meminta jasa dan ilmu pengetahuan dari si dokter. Dan dokter juga menggunakan alat-alat untuk menolong menyembuhkan Anda. Jadi saya juga kira-kira begitulah dengan ruang curhat sama Kian. Kalau mau informasi yang gratisan, informasi itu gratis. Anda bisa cari di internet. Simak saja video-video saya. Sudah banyak informasi yang saya bagikan untuk menjawab persoalan-persoalan secara gratis. Tapi kalau kamu mau minta curhat secara pribadi, artinya kan kamu ingin diperlakukan secara khusus, di mana saya harus meluangkan waktu saya, dan saya juga menggunakan website dan alat-alat lainnya yang berbayar, dan saya mencurahkan ilmu dan pengetahuan saya dan pengalaman saya, khusus untuk membantu kamu secara khusus. Masa saya tidak berhak mendapatkan imbalan? Walaupun ada juga yang saya gratiskan saja. Saya tidak kirimkan invoice. Ya, entahlah kalau saya lagi mood. Atau kalau Anda pikir saya membuat video begini untuk menyumbang kepada YouTube saja, saya tidak mengambil AdSense, kayaknya harapan Anda yang keliru. Tujuan saya di sini bukan semata-mata uang memang, tapi saya juga tidak semulia itu bahwa saya tidak menerima uangnya. Malah pernah saya baca komentar yang menuduh bahwa wanita ini dia bilang Kian Amorete, katanya adalah semacam antek scammer cinta. Saya sampai tepuk jidat. Aduh, kok bisa ya orang berpikir seperti ini? Kayaknya kan ada lebih dari 20 video saya di sini yang membahas tentang bagaimana mengenali dan menghindari scammer cinta supaya kalian jangan tertipu. Tapi kok ujung-ujungnya malah dia bilang justru saya yang scammer cintanya. Apakah karena saya terlihat miskin banget ya? Walaupun saya dan suami bukan orang kaya, ladies, tapi puji Tuhan kami hidup cukup sejahtera lahir dan batin. Jadi sepanjang negara Jerman ini masih berdiri dan sepanjang Tuhan masih melindungi dan memberkati kami, ya saya sih sudah merasa saya sudah terjamin sampai akhir hayat. Dan itu sudah cukup buat saya, sudah lebih dari cukup. Tidak perlu saya mengkotor-kotori karma saya dengan melakukan hal-hal rendah seperti yang dituduhkan
Seperti yang dituduhkan orang itu. Ya ampun. Oh ya, saya ingat sebuah cerita yang diceritakan oleh Pak BTP di video ini nih. Jadi ada cerita tentang sebuah desa katanya. Para kaum lelaki di desa itu pergi berperang. Nah, ketika itu datang seorang lelaki yang memperkosa semua wanita di desa itu. Tapi ada seorang wanita yang berani melawan dan membunuh si laki-laki itu, si pemerkosa itu. Apakah para wanita di desa itu kemudian berterima kasih kepada wanita yang pemberani itu? Ternyata tidak. Ternyata ketika para suami mereka pulang, mereka bilang kepada suami-suami mereka bahwa wanita itu hanya pembunuh saja, mereka tidak diperkosa. Kenapa? Apakah mereka tidak menghargai keberanian dan pembelaan si wanita itu? Bukan soal itu, kata Pak BTP. Para wanita itu tidak mengakui perbuatan baik si si pemberani ini, wanita yang satu itu, karena mereka mau melindungi aibnya. Kan kalau mereka mengakui perbuatan baik si wanita itu, artinya mereka mengakui bahwa mereka itu telah diperkosa dan itu adalah aib. Pelajaran moralnya yang saya petik adalah hanya karena kita menolong orang lain, belum tentu itu diterima dengan baik oleh orang lain juga. Tapi walau begitu, kita diajarkan kan bahwa walaupun kebaikan kita mungkin akan direndahkan orang lain atau dihancurkan orang lain, tapi tetaplah berbuat baik. Jangan berhenti, iya kan? Oke, curcol saya sudah cukup sampai di sini. Sekarang saya mau bahas pertanyaan yang tercantum di judul di atas. Wah, intronya panjang banget ya. Kenapa masih banyak saja orang, baik wanita-wanita maupun cowok-cowok yang menjadi korban penipuan scammer cinta? Berkeduk bule, apakah karena para scammer cinta itu sudah begitu canggih sekarang? Nah, menurutku ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa masih banyak yang menjadi korban? Mungkin karena memang masih banyak yang tidak tahu menahu tentang dunia penipuan cinta ini. Karena kan yang masuk ke dunia online dating juga selalu ada yang baru setiap hari. Selalu ada saja orang baru. Bagi kita mungkin yang sudah 3 atau 5 tahun belakangan ini, misalnya sudah menyimak konten-konten tentang scammer cinta, baik di Kian Amorete maupun di channel-channel lain, mungkin kita sudah tahu dan hafal betul masalah-masalah seperti ini. Tapi mungkin ada bunga-bunga para ladies yang belum tahu sama sekali. Karena mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu mungkin dia masih remaja, masih sibuk kuliah, masih sibuk sekolah, dan belum menyentuh dunia online dating. Nah, sedangkan scammer-scammer ini kan mungkin sudah menjalani profesinya selama 10 atau 15 tahun. Jadi mereka tetap menjalani modus-modus yang tetap sama saja, hanya orang-orangnya yang berganti. Scammernya semakin mahir, sementara di pihak calon korban, setiap hari muncul pendatang-pendatang baru yang tidak tahu apa-apa. Makanya sampai hari gini masih saja ada yang menjadi korban dengan modus-modus lama. Yang kedua, apakah scammer itu sudah begitu canggih? Memang mungkin ada yang sudah canggih, yang pakai AI segala. Tapi menurutku, sebenarnya kebanyakan mereka itu tidak canggih-canggih amat. Hanya saja yang mereka target adalah wanita-wanita yang selain yang pendatang baru yang saya jelaskan tadi, juga yang sekaligus memiliki persoalan psikologis tertentu. Sehingga wanita-wanita ini cukup dengan rayuan sedikit saja, mereka sudah kelepek-kelepek dan rela memberikan berapa saja yang diminta oleh si bule. Contohnya yang diincar itu adalah wanita-wanita single yang belum menikah, wanita-wanita yang berumur 30-an atau 40-an, 50-an atau bahkan yang 60-an tahun yang hidup single, yang hidup sendiri. Karena kebanyakan wanita-wanita seperti itu akan merasa terdesak untuk menikah dan mereka kayak begitu haus akan pertemanan romantis. Jadi begitu mereka mendapat limpahan perhatian dari seseorang ya, seperti bunga yang kering di padang gurun dan tiba-tiba mendapat curahan hujan. Sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Dan mereka mau melakukan apa saja yang diminta oleh si kekasih online-nya ini. Kalau si kekasih bilang, saya sedang sakit, butuh uang, tapi sedang tidak ada uang, langsung ditransfer sama si bunga. Atau kalau dia bilang, oh anakku tiba-tiba kecelakaan, aku tidak di rumah, tolong pinjam uangmu dulu nanti diganti. Lalu si bunga ini, karena sudah merasa menjadi calon ibunya si anak bule, mungkin si bunga ini akan segera kirim uang itu tanpa pikir panjang. Atau kalau si bule ini bilang, oh aku kirim hadiah buat kamu, isinya ada emas, laptop, iPhone, uang. Lalu kemudian ada
katanya dari pihak Bea Cukai menelpon si Bunga, minta si Bunga membayar berapa puluh juta agar paket itu bisa sampai ke rumah. Lalu si Bunga ya cepat-cepat saja membayar, tidak sempat mikir lagi karena atas dasar cinta. Yang ketiga, kenapa masih sering terjadi? Karena ada mindset di kalangan kita, wanita Indonesia, yang sangat memuja para bule, para pria bule. Pokoknya kalau sudah bule, tampilannya sudah dianggap paling benar lah. Tidak mungkin salah. Dianggap akan menjadi penyelamat buat hidupnya. Sekaligus sebagai kebanggaan yang bisa ditenteng ke mall dan arisan keluarga. Dan ini dibaca oleh para penjahat dan mereka memanfaatkan itu. Jadi banyak para penipu yang berkedok bule, sebenarnya bukan bule, tapi mereka memakai foto-foto bule-bule ganteng untuk memikat hati para wanita Indonesia. Dan karena kita juga pada umumnya menganggap yang namanya bule itu pasti baik, pasti romantis, pasti benar, akhirnya kita jadi gampang percaya dan gampang terbuai. Lalu kalau si bule ini minta transfer, langsung ditransfer saja. Apalagi kalau uangnya ada. Kalaupun uangnya tidak ada, ya dengan sekarang ada banyak aplikasi pinjol, mungkin bahkan si Bunga akan berusaha mendapatkan pinjaman online. Apalagi kalau si bule sudah merengek-rengek. Yang keempat, persoalan yang sering kali menjadi alasan kenapa masih banyak saja yang menjadi korban adalah karena banyak dari kita yang merasa kayak, gimana ya, apa ya namanya ini, orang yang merasa, yang kayak berkata, itu kan bisa terjadi sama kamu, atau bisa terjadi sama wanita lain, tapi tidak sama saya. Kalau yayangku ini bule yang sangat baik. Bule ini dia selalu romantis dan rajin video call. Gak mungkin dia scammer cinta. Dan ketika pun si bule itu nge-scam, ketika scammer itu sudah terjadi, si Bunga akan mengabaikan semua nasihat teman-temannya dan akan melupakan semua tips-tips dari Kian Amorete. Karena dia percaya bahwa bulenya itu tidak mungkin scammer dan tidak mungkin itu bisa terjadi pada dirinya. Yang kelima, persoalan scammer cinta memang akan menjadi lebih rumit dengan semakin canggihnya teknologi foto dan video zaman sekarang. Orang bisa mengedit video dengan wajah seseorang yang sangat halus sehingga menjadi benar-benar real dan sulit untuk dibedakan apakah itu video editan atau bukan. Apalagi dengan bantuan AI. Nah, itulah yang selalu saya tekankan dalam video-video saya, bahwa yang terpenting adalah ingat saja satu kata kunci ini, duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Di aplikasi apapun kamu berkenalan sama bule, atau di situs online dating manapun, bahkan kalau itu kamu berkenalan di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, di X, TikTok, atau dimanapun, pasti akan ada saja yang menyusup di sana. Dan dengan modus apapun yang dia pakai, apakah itu modus yang sudah jadul, entah itu macam modus kirim hadiah atau modus paling canggih dengan video call pakai AI sekalipun, apapun modusnya, ingat saja satu hal, kalau dia nanti ujung-ujungnya minta ditransfer secinta apapun kamu, ingat saja, blokir saja. Itu saran saya. Hapus dia dari kontakmu, hapus dia dari hatimu. Tidak perlu bertanya babi bu atau minta penjelasan apapun. Kenapa? Karena mereka itu canggih. Secara skill, secara keterampilan mereka itu canggih. Pengalamannya mungkin sudah ribuan kali melakukan hal yang sama. Mereka bisa merayu ini dan itu, pakai segala macam cara untuk membuat kita merasa bersalah atau membuat kita merasa kita yang jahat karena sudah menuduh dia macam-macam. Dan mungkin kalau kamu lemah, ya kamu akan, kalau cuma kehilangan uang sih, uang bisa dicari ya. Tapi kalau kamu merasa kehilangan kepercayaan diri, kehilangan muka sama teman-teman, apalagi kalau misalnya uang yang kamu kirimkan itu adalah pinjaman dari teman atau dari keluarga, dan kamu kemudian dihindari oleh keluarga dan teman-teman kamu, itu kan sesuatu yang lebih bernilai sebenarnya daripada uang. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau aku sudah terlanjur kirim alamat? Bagaimana kalau seandainya dia datang ke rumah dan mencelakai kamu? Menurutku biasanya sih tidak sampai sejauh itu. Kalau kita sudah tahu, biasanya mereka akan mencaci maki kita mungkin
dengan kata-kata kasar seolah kita yang salah, tapi setelah itu dia akan hilang. Atau kalaupun dia tidak hilang, ya paling mereka tidak akan main fisik. Kan lebih baik dan lebih menguntungkan buat mereka untuk mencari calon korban lain daripada menghabiskan waktu dengan kita yang sudah jelas-jelas kita sudah tidak akan mengirimkan dia uang. Masalahnya kan kadang-kadang, kebanyakan, seringkali, kadangkala si bunga ini walau sudah tahu si bulenya itu adalah scammer cinta, tetap saja si bunga akan memikirkannya siang dan malam sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dan tidak bisa move on.